Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah tentang imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sebelum kita bahas mengenai sistem kekebalan tubuh, pertama kita harus pahami dulu konsepnya terlebih dahulu. Sistem imun tubuh kita bisa terpacu ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Proses ini disebut sebagai kontaminasi. Jadi kontaminasi artinya adalah perpindahan kuman di permukaan tubuh sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika benda asing itu masuk ke dalam tubuh kita, selanjutnya dia akan melakukan kolonisasi. Tujuannya berkolonisasi adalah untuk memperbanyak individunya menjadi populasi sehingga nantinya dia bisa survive di dalam tubuh host. Selanjutnya dia melakukan infeksi. Artinya infeksi apa? Dia menginvasi pada tubuh host sehingga nantinya mendapat respon imun dari tubuh host. Nah, ketika respon imun tubuh host itu menampakkan gejala-gejala klinis, maka itu disebut sebagai penyakit infeksi. Ini adalah rantai infeksi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, agen infeksius yang ditemukan pada tubuh host atau misalnya adalah penderita atau pasien, itu nanti dia bisa keluar melalui portal of exit-nya. Entah itu melalui sistem pencernaan, sistem pernafasan, ataupun sistem ekskresi. Nah, selanjutnya ada yang namanya model transmisi, model penularannya. Nah, setelah itu nanti dia akan masuk ke tubuh host yang baru melalui portal of entry. Entah itu masuknya melalui sistem pernafasan, pencernaan, atau sistem ekskresi itu juga. Nah, sehingga ketika dia menularkan host yang lain, terjadi kontaminasi, kolonisasi, kemudian terjadi infeksi. Nah, sehingga host baru ini akan menambahkan gejala yang sakit, sehingga timbullah penyakit infeksi. Nah, rantai ini akan terus selalu berputar. Untuk memutusnya harus diputus rantainya. Entah itu diputus pada saat portal of exit-nya dicegah supaya agent tidak sampai keluar, atau diputus pada saat di portal of entry-nya. Jadi diputus jangan sampai agent ini masuk menginfeksi host yang lain. Nah, selanjutnya terjadinya perpindahan suatu infeksi atau agent infeksius dari satu host ke host yang lain itu dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama itu melalui self infection, artinya proses penularannya itu terjadi di dalam tubuh host itu sendiri. Misalnya orang yang mengalami diare, ketika buang air besar dia tidak segera cuci tangan atau tidak cuci tangan dengan bersih. Kemudian setelah itu dia memegang makanan. Nah, sehingga agen infeksius yang masih melekat di tangannya itu nanti akan masuk lagi ke dalam mulutnya. Nah, itu disebut sebagai self-infection. Kemudian ada yang namanya cross-infection, artinya perpindahannya itu antar satu host ke host yang lainnya. Jadi ini bisa terjadi misalnya di rumah sakit antara pasien dengan pasien, atau antara pasien kepada petugas kesehatan, atau dari petugas kesehatan ke pasien yang lainnya. Oleh sebab itu, inilah pentingnya kenapa mencuci tangan dengan bersih dan benar itu diperlukan. Nah, kemudian cara transmisi yang ketiga itu melalui lingkungan. Jadi, misalnya ada agen infeksius yang mencemari makanan atau minuman, kemudian secara tidak sengaja kita memakan atau minuman, kita tidak sengaja memakan atau meminum makanan atau minuman tersebut, atau proses pada saat pembedahan atau endoskopi atau tindakan-tindakan medis yang dimana peralatan-peralatan sebelumnya itu tidak disterilisasi dengan benar. Nah, itu bisa memacu terjadinya proses infeksi. Selanjutnya proses transmisi. Agen infeksius itu sendiri itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah kontak, yaitu ketika adanya kontak secara langsung atau kontak dengan benda-benda yang ada di sekitar host. Contohnya adalah penyakit herpes simplex. Yang kedua adalah secara droplet. Ini terjadi ketika pasien atau host itu bersin, berbicara, atau batuk, kemudian keluar tetes-tetes air, tapi tetes air tersebut ukurannya
besar, yaitu lebih besar dari 5 mikron. Nah, sehingga biasanya jarak tempuh atau daya sebarnya itu relatif lebih pendek. Nah, ini disebut sebagai penyebaran secara droplet. Contohnya apa penyakitnya? Ada pertusis, SARS, meningitis, dan pneumonia. Selanjutnya adalah airborne. Jadi penularan airborne itu sebenarnya hampir sama dengan droplet. Jadi dia bisa keluar ketika seseorang itu batuk, bersin, ataupun berbicara, tetapi ukuran partikel yang dikeluarkan itu jauh lebih kecil, yaitu kurang dari 5 mikron, sehingga dia bisa terbang di udara. Contohnya adalah TB, campak, cacar air, dan varicella. Nah, terkait dengan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu disebut sebagai antigen. Akan tetapi, hanya antigen yang bisa menstimulasi respon imun sajalah yang disebut sebagai imunogen. Nah, respon imun ini ditunjukkan dengan cara menghasilkan suatu protein yang disebut sebagai antibodi. Ya, jadi perlu diingat bahwa semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu disebut antigen, tetapi tidak semua antigen itu bersifat imunogen. Imunogen itu adalah antigen yang bisa masuk ke dalam tubuh dan mampu menstimulasi sistem kekebalan tubuh kita. Responnya gimana? Responnya adalah tubuh menghasilkan suatu protein yang disebut sebagai antibodi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem imun itu adalah sistem kekebalan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun itu yang berfungsi sebagai penghalau, sehingga tubuh kita itu tidak terserang penyakit. Nah, berdasarkan macamnya, maka sistem imun yang ada di tubuh kita itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu sistem imun alami atau innate. Yang kedua adalah sistem imun adaptif. Nah, cara kerja sistem alami atau innate itu adalah dia yang bekerja lebih awal. Nah, setelah sistem imun innate bekerja, maka terbentuklah sistem imun adaptif. Nah, sistem imun innate itu sifatnya general. Artinya semua benda asing yang masuk akan otomatis dihancurkan oleh sistem imun innate. Berbeda dengan sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif itu sifatnya spesifik. Dia itu memiliki memori. Jadi hanya benda asing yang diingat saja oleh memori sistem imun adaptif itu saja yang bisa sistem imun adaptif hancurkan. Kalau sistem imun adaptif itu belum mengenali, maka sistem imun adaptif itu tidak akan bisa menghancurkan agen yang masuk itu tadi. Nah, ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, maka yang pertama bekerja itu adalah sistem imun innate. Nah, prosesnya adalah dua. Ada orang yang sistem imun innate-nya kuat dan ada yang sistem imun innate-nya lemah. Ketika sistem imun innate orang tersebut kuat, maka orang tersebut tidak akan sakit. Tetapi karena dia sudah mengalami infeksi, maka otomatis dia akan mengembangkan sistem imun adaptif. Akan tetapi jika sistem imun tubuh orang tersebut lemah, maka orang tersebut akan sakit. Nah, setelah dia sembuh, maka dia akan mengembangkan sistem imun adaptif. Jadi, sistem imun adaptif itu bisa didapat dengan dua cara, entah itu melalui proses sakit dulu atau melalui proses tidak sakit dulu, tergantung dari kuat tidaknya sistem imun innate. Nah, selanjutnya, ketika ada reinfeksi dengan tipe atau jenis yang sama dengan agent infeksius yang pertama dia menginfeksi, karena sistem imun adaptif ini punya memori, maka ketika terjadi reinfeksi tidak akan timbul sakit, kecuali ada faktor-faktor pemicu tertentu yang menyebabkan sistem imun adaptif ini tidak kuat. Sehingga ketika sistem imun adaptif ini lemah, meskipun ketika ada reinfeksi, maka bisa menyebabkan kematian. Contohnya apa? Contohnya adalah penderita HIV AIDS ya. Penderita HIV AIDS itu yang diserang itu adalah
sistem imun adaptifnya. Sehingga ketika ada penyakit lain yang bagi orang normal itu merupakan penyakit ringan, bagi penderita HIV/AIDS itu seperti berat. Karena apa? Karena sistem imun tubuhnya yang diserang, terutama sistem imun adaptif. Selanjutnya akan kita bahas mengenai fungsi dari sistem imun. Jadi sistem imun di tubuh kita itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah untuk pertahanan atau defense. Jadi semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan dihancurkan oleh sistem imun tubuh kita. Nah, yang kedua adalah sebagai homeostatis. Artinya apa? Berfungsi untuk mengeliminasi sel yang tak berguna atau yang berfungsi sebagai debris. Jadi sel tubuh kita itu semuanya memiliki usia. Jadi ketika sel tubuh kita itu usianya sudah tua atau sudah rusak, maka sel darah putih kita atau sistem imun tubuh kita lah yang akan menghancurkan, akan didaur ulang nantinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fungsi sebagai pengawasan atau surveillance. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga jikalau ada sel tubuh kita itu mengarah kepada sel kanker. Jadi misalnya proses pertumbuhan sel tubuh kita itu awalnya normal, tiba-tiba ada satu sel di bagian tubuh kita itu ada yang pertumbuhannya atau proliferasinya itu tidak terkendali, jadi sangat cepat. Nah, inilah nanti yang akan diwaspadai oleh sistem imun tubuh kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sebenarnya yang berfungsi sebagai sistem imun di dalam tubuh kita itu organ tubuh yang mana atau bagian tubuh yang mana sih yang berfungsi sebagai sistem imun tubuh kita? Nah, sekarang kita pelajari dulu terkait hematopoiesis sel imun. Jadi asal-usul proses pembentukan sel imun. Nah, darah kita itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada megakariosit nantinya yang akan berkembang menjadi platelet atau trombosit yang berfungsi terkait dengan pembekuan darah. Kemudian yang kedua itu ada eritrosit atau sel darah merah yang fungsinya adalah mengangkut oksigen dan nutrisi ke tubuh kita. Dan yang terakhir itu ada yang namanya leukosit atau sel darah putih kita. Nah, sel darah putih inilah yang berfungsi sebagai sel imun di dalam tubuh kita. Nah, sel imun yang ada di dalam tubuh kita atau leukosit yang ada di dalam tubuh kita itu macamnya banyak sekali. Jadi terbagi menjadi 2 macam kelompok besar. Ada yang kelompok granulosit, artinya di dalam sitoplasmanya itu memiliki granul-granul. Yang kedua adalah kelompok agranulosit, di dalam sitoplasmanya tidak punya granul-granul. Nah, yang granulosit itu terbagi menjadi 3 sel darah putih. Ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, ketiga macam sel darah putih ini disingkat sebagai PMN atau polimorfonuklear leukosit. Kenapa disebut demikian? Karena leukosit ini memiliki bentuk inti sel yang bermacam-macam. Kemudian, untuk yang agranulosit yang tidak bergranul dibedakan menjadi 2 macam, ada monosit dan ada limfosit. Nah, monosit itu berdasarkan letaknya maka julukannya itu akan bermacam-macam. Kalau monosit berada di jaringan itu disebut sebagai makrofag. Kemudian ketika monosit itu punya pseudopodia, maka dia disebut sebagai sel dendrit. Nah, kemudian yang kedua selain monosit, sel agranulosit sel darah putih itu adalah sel limfosit. Nah, limfosit di sini dibagi menjadi sel T, sel B, dan NK sel. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi kalau sistem imun tubuh kita itu terbagi menjadi sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Nah, dari sel darah putih ini yang termasuk dalam sistem imun adaptif itu adalah limfosit T dan limfosit B. Selain limfosit T dan limfosit B, maka termasuk ke dalam sistem imun innate. Perlu diingat, jadi yang termasuk dalam sistem imun adaptif itu adalah limfosit T dan limfosit B. Sedangkan selain limfosit T dan limfosit B itu termasuk ke dalam sistem imun innate. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sel darah putih yang
granulosit, artinya yang dia punya granul-granul di sitoplasmanya, yaitu dari golongan PMN, polymorphonuclear cell. Sel yang pertama adalah neutrofil. Nah, di gambar sebelah kanan itu kita bisa lihat ini adalah bentukan dari neutrofil. Di sitoplasmanya dia punya granul-granul. Granul-granul ini mensekresikan sitokin dan enzim yang berperan untuk apa? Berperan untuk menghancurkan mikroba yang masuk ke dalam tubuh host. Nah, dia disebut sebagai PMN karena kita lihat bentuk inti selnya itu berbagai macam, ya. Tidak satu ada di tengah, tidak seperti sel-sel yang lain. Nah, fungsi utama neutrofil adalah fagositosis. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, maka neutrofil itu akan memakan secara langsung benda asing itu. Nah, selanjutnya PMN yang kedua itu adalah basofil. Ini adalah gambar dari basofil. Bentuk inti selnya itu ada dua, ada di tengah. Dia juga punya granul di sitoplasmanya yang juga bisa menghasilkan mediator inflamasi. Nah, inflamasi itu apa? Inflamasi itu adalah pembengkakan, ya, peradangan. Nah, peradangan itu ditandai dengan 5 ciri khas. Ketika dia ada panas atau heat, kemudian ada retes atau kemerahan di area infeksi, kemudian ada swelling, pembengkakan, kemudian ada pain atau rasa nyeri, dan kekurangnya fungsi atau loss of function di daerah infeksi tersebut. Nah, basofil ini berperan dalam reaksi alergi. Nah, selanjutnya PMN yang terakhir itu adalah eosinofil. Sama dengan dua PMN sebelumnya, eosinofil itu juga punya granul yang ada di sitoplasmanya. Bentuk inti selnya juga seperti tapal kuda. Ini adalah ciri khas dari eosinofil. Nah, eosinofil ini terlibat dalam alergi, terutama yang terkait dengan infeksi cacing. Nanti di belakang akan kita bahas kaitannya eosinofil dengan infeksi parasit cacing. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sel darah putih yang agranulosit. Disebut agranulosit karena sitoplasmanya itu polos, jadi tidak punya granul-granul. Yang pertama akan kita bahas adalah monosit. Monosit adalah sel darah putih atau leukosit yang hanya memiliki satu inti. Bentuknya seperti gambar di sebelah kanan. Nah, monosit ini memiliki beberapa julukan. Ketika monosit itu masuk ke dalam jaringan, maka dia disebut sebagai makrofag. Nah, ketika monosit ini memiliki pseudopodia, maka disebut sebagai sel dendrit. Nah, monosit, makrofag dan sel dendrit itu fungsi utamanya itu adalah sebagai makrofag. Jadi dia memakan benda asing yang masuk. Nah, selain sebagai makrofag, dia itu juga berfungsi sebagai APC atau antigen presenting cell. Jadi di dalam tubuh kita, sistem imun adaptif itu adalah rajanya sistem imun. Jadi sama halnya raja di tempat lain, ya, seperti yang kita dengar biasanya, bahwa ketika ada tamu yang mau bertemu dengan raja, maka harus diantar atau diaturkan oleh penjaganya. Nah, monosit makrofag sel dendritik inilah yang berfungsi untuk mengaturkan atau mengantarkan benda asing tersebut supaya bisa dikenali dan pesannya bisa tersampaikan kepada sel imun adaptif. Oleh sebab itu, monosit makrofag dan sel dendrit itu disebut sebagai antigen presenting cell, sel yang mempresentasikan antigen kepada sistem imun adaptif. Tanpa bantuan APC ini, maka sistem imun adaptif itu tidak akan mampu mengenali. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai natural killer cell atau NK cell. Jadi NK cell itu merupakan salah satu contoh dari golongan limfosit. Dia termasuk golongan yang agranulosit. Artinya apa? Di sitoplasmanya tidak ada granul-granulnya. Nah, NK cell ini fungsinya untuk membunuh atau menghancurkan sel yang memiliki tanda-tanda mengarah kepada
perkembangan sel yang mengalami proliferasi terus-menerus atau mengarah kepada sel tumor atau sel kanker. Jadi ini yang berfungsi untuk menghancurkan sel yang mengarah kepada sel kanker atau sel tumor tersebut. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah limfosit T. Nah, ini adalah gambar dari limfosit T. Berdasarkan tipenya, maka limfosit T itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada limfosit T helper, limfosit T sitotoksik, dan limfosit T regulator. Limfosit T helper itu memiliki marker atau penanda berupa CD4 di reseptornya. Sedangkan limfosit T sitotoksik itu memiliki marker berupa CD8 di reseptornya. Reseptor itu adalah bagian yang berfungsi untuk mengenali. Jadi ketika ada antigen masuk ke dalam tubuh kita, maka supaya bisa direspon oleh antibodi, maka reseptor antara antigen dengan reseptor antara antibodi itu harus sesuai. Nah, jadi reseptor yang ada pada T helper inilah disebut sebagai reseptor CD4, sehingga sel limfosit T helper juga biasa disebut sebagai sel CD4. Nah, karena dia berfungsi sebagai helper, membantu, maka fungsinya adalah dia hanya membantu saja, membantu mengarahkan respon imun, membantu menjembatani antara respon imun seluler dan humoral, membantu menarik neutrofil, membantu meningkatkan kemampuan makrofag supaya si makrofag lebih aktif lagi untuk menelan dan menghancurkan mikroba. Sedangkan yang limfosit T sitotoksik dengan marker CD8, dia itu fungsinya adalah untuk membunuh sel yang terinfeksi. Jadi fungsinya hampir sama dengan natural killer cell. Jadi ketika ada sel yang terinfeksi, kemudian dia mengarah kepada sel keganasan atau sel kanker, maka limfosit T sitotoksik inilah yang bekerja. Kalau NK sel tadi itu termasuk dalam sistem imun innate yang alami, maka sel T sitotoksik ini termasuk ke dalam golongan sistem imun adaptif yang bekerja setelah NK sel tidak mampu mengatasi terjadinya proliferasi yang berlebih pada sel tumor atau sel kanker tersebut. Nah, selanjutnya adalah limfosit T regulator, karena dia fungsinya sebagai regulasi, jadi hanya untuk mengatur saja supaya cara kerja T helper dan T sitotoksik tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu ditekan. Ini akan kita bahas mengenai limfosit B. Jadi limfosit B ini merupakan salah satu contoh sel darah putih atau leukosit yang merupakan sistem imun adaptif. Nah, limfosit B ini ketika dia teraktivasi, dia itu bisa berubah menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Antibodi itu merupakan protein yang dihasilkan tubuh, yang dihasilkan oleh limfosit B ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya macamnya antibodi itu ada 5 macam. Ada IgM, IgG, IgA, IgD, dan IgE. IgM itu merupakan antibodi pertama kali terbentuk setelah infeksi, dan keberadaan IgM itu biasanya tidak bertahan lama. Kemudian sembari IgM terbentuk, IgG itu juga mulai terbentuk, dan konsentrasinya di dalam darah kita, IgG itu akan bertahan lebih lama, bisa beberapa bulan atau bahkan sampai beberapa tahun. Nah, selanjutnya adalah IgA. Nah, IgA itu merupakan sistem imun yang biasa ditemukan pada ASI. Biasanya sistem imun ini diturunkan dari ibu kepada anaknya melalui ASI, ya, kepada janin yang baru dilahirkan. Nah, kemudian ada IgD. IgD itu berfungsi sebagai reseptor sel B. Jadi dia itu yang membantu sel limfosit B. Kemudian ada IgE yang berfungsi untuk menangkap alergen. Ini terkait dengan reaksi alergi. Jadi eosinofil nanti ini akan bekerja sama dengan IgE ini untuk menghancurkan parasit cacing. Nah, ini adalah ringkasan respon imun yang terjadi terhadap mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang pertama bekerja ketika ada agen dari luar itu adalah sistem imun innate.
Nah, disusul kemudian adalah sistem imun adaptif. Nah, sistem imun innate itu ternyata dibagi menjadi dua macam. Ada yang selular, ada yang humoral. Selular itu adalah contohnya adalah sel-sel darah putih tadi. Ada PMN, entah itu neutrofil, eosinofil, bausofil. Kemudian ada fagosit, makrofag, monosit, dan juga ada NK sel. Sedangkan yang humoral itu adalah komplement dan interferon. Nah, komplement dan interferon ini dihasilkan berupa protein yang nantinya berfungsi untuk misalnya adalah untuk meningkatkan proses aktivasinya sel limfosit B menjadi sel plasma atau membantu mengaktifasi kerja dari makrofag seperti itu. Fungsi dari sistem imun innate yang humoral, contohnya adalah komplement atau interferon. Nah, selanjutnya selain seluler dan humoral, ternyata sistem imun innate itu juga meliputi pertahanan biologi dan fisik yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya pertahanan fisik itu adalah epitel tubuh kita. Jadi epitel yang ada di permukaan tubuh kita ini termasuk dalam sistem imun innate. Karena apa? Karena dia berfungsi untuk pelindung sebagai barier terhadap masuknya benda asing dalam tubuh kita. Kemudian ada sistem imun yang kimiawi juga. Contohnya apa yang kimiawi? Misalnya adalah HCl atau asam lambung yang ada di dalam lambung kita. Nah, itu berfungsi sebagai sistem imun innate dari kelompok kimiawi. Nah, selain itu juga ada sistem imun innate dari golongan biologi. Contohnya apa? Contohnya adalah flora normal yang ada di dalam tubuh kita. Jadi flora normal yang ada di dalam tubuh kita itu juga dapat dikelompokkan sebagai sistem imun innate dari kelompok biologi. Nah, selanjutnya setelah sistem imun innate terbentuk, terbentuklah sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif itu juga dibagi menjadi dua, ada yang selular dan ada yang humoral. Nah, yang selular itu adalah sel T, limfosit T, entah itu T helper atau T sitotoksik. Sedangkan yang sistem imun adaptif humoral itu adalah limfosit B. Nah, ini adalah contoh mekanisme sistem imun tubuh kita ketika ada infeksi virus. Jadi ketika ada virus masuk ke dalam tubuh kita, maka otomatis virus itu nanti akan bereplikasi. Karena apa? Supaya si virus itu bisa survive. Jadi dia membentuk koloni-koloni terlebih dahulu. Nah, replikasi virus ini menstimulasi inti sel host. Nah, inti sel host ini nanti akan memberi sinyal melalui interferon yang dihasilkan. Nah, memberi sinyalnya kepada siapa? Kepada inti sel yang ada di sebelahnya. Jadi, sel di dalam tubuh kita itu kan banyak dan jaraknya berdekatan. Jadi, ketika virus itu menginfeksi satu sel, maka sel yang terinfeksi ini akan memberikan sinyal kepada sel tetangganya. Memberi sinyal kalau kalian itu harus waspada, ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika mendapat sinyal yang disampaikan melalui interferon, maka nukleus ini akan menghasilkan interferon lagi, ya, protein yang mampu menginduksi interferon sehingga ketika virus dari dari sel yang pertama itu rilis dan mau masuk ke sel host tetangganya, itu langsung dihalau supaya tidak bisa masuk si virus-virus itu tadi. Nah, kalau yang tadi itu adalah contoh dari mekanisme sistem imun terhadap infeksi virus secara seluler. Karena apa? Karena dibantu oleh interferon. Nah, selanjutnya ini adalah mekanisme sistem imun ketika ada infeksi virus pada mekanisme sistem imun adaptif. Jadi ketika ada virus masuk ke dalam tubuh kita, itu secara otomatis itu akan bekerja secara berdampingan antara selular dan juga humoral. Nah, sistem imun adaptif selular itu adalah limfosit T. Sedangkan sistem imun adaptif humoral itu adalah
limfosit B. Nah, limfosit T itu dibedakan menjadi dua macam. Ada T helper, ada T sitotoksik. T helper ini memiliki marker CD4. Kita bisa lihat di gambar di bagian kanan, yang memiliki marker CD4 itu adalah sel T helper. Sedangkan yang memiliki marker CD8 itu adalah sel T sitotoksik. Kita bisa lihat ya cara kerjanya sel T helper yang punya reseptor CD4. Nah, yang punya reseptor CD4 ini dia akan menghasilkan sitokin ya, berupa sitokin. Sitokin ini nantinya akan membantu mengaktifkan sel limfosit B. Ya, karena apa? Karena dia hanya merupakan T helper. Jadi dia cara kerjanya hanya membantu menghasilkan sitokin, sehingga sitokin ini nanti mengaktifkan limfosit B. Sedangkan sel limfosit T yang memiliki CD8 itu disebut sebagai limfosit T sitotoksik. Nah, seperti namanya, dia berfungsi untuk menghancurkan sel yang terinfeksi oleh virus. Perlu diingat, virus itu merupakan patogen endogenus. Jadi virus ini akan menginfeksi dan masuk ke dalam sitoplasma sel host dan berdiam diri di sana. Karena apa? Karena virus itu merupakan parasit obligat. Tanpa bantuan sel host, maka dia itu tidak akan bisa bereplikasi, tidak akan bisa berkembang biak, tidak akan bisa memperbanyak dirinya. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai patogen endogen. Jadi ditemukannya di dalam sitoplasma, menginfeksi sel host. Nah, karena dia menginfeksi sel host, otomatis sel host itu nantinya akan berbeda dengan sel normal sebelumnya, sehingga dikenalilah oleh sel T sitotoksik. Kemudian dihancurkanlah sel host yang rusak ini karena infeksi virus oleh sel T sitotoksik. Nah, kemudian kembali lagi ke limfosit T helper. Nah, limfosit T helper ini kan tadi menghasilkan sitokin. Sitokin ini nantinya akan mengaktifkan limfosit B. Limfosit B ini nanti akan teraktivasi, berubah menjadi sel plasma. Sel plasma ini nantinya akan menghasilkan antibodi. Nah, antibodi yang berbentuk Y ini nanti akan memegang masing-masing antigen virus. Antigen ini nanti akan dipegangi oleh si antibodi, kemudian dihancurkan. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai mekanisme sistem imun ketika ada infeksi bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita secara seluler. Jadi ketika ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, maka bakteri tersebut akan dihancurkan atau akan ditangkap oleh makrofag yang ada di dalam tubuh kita. Jadi bakteri tersebut akan dimakan atau difagosit oleh makrofag. Selanjutnya di dalam makrofag, bakteri tersebut akan dihancurkan oleh bantuan enzim-enzim pencernaan. Nah, ini adalah proses mekanisme sistem imun seluler ketika terjadi infeksi bakteri. Nah, kalau yang tadi adalah mekanisme seluler sistem imun innate yang terjadi ketika ada infeksi bakteri. Selanjutnya adalah sistem imun adaptif yang terjadi ketika ada infeksi bakteri. Jadi ketika ada bakteri, kemudian dia ditangkap oleh makrofag, dihancurkan. Nah, selanjutnya makrofag itu berfungsi sebagai APC, yaitu antigen presenting cell. Dia mempresentasikan kepada sel T helper. Sel T yang memiliki marker CD4. Kenapa kok dipresentasikannya kepada sel T helper? Karena bakteri itu bukan merupakan patogen endogen. Jadi bakteri itu merupakan patogen eksogenus. Jadi dia itu bisa hidup di luar tubuh sel host, berbeda dengan virus. Kalau virus itu termasuk patogen endogen karena untuk dapat hidup dia harus berada di dalam sel tubuh host. Nah, karena bakteri itu merupakan patogen eksogen, maka makrofag ini nanti akan mempresentasikan kepada sel T helper, sehingga sel T helper ini nanti akan mengeluarkan interferon gamma, kemudian TNF dan beberapa sitokin. Nah, sitokin ini nanti berfungsi untuk
mengaktifkan sel B sehingga berubah menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Kemudian interferon ini nantinya akan membantu mengaktifasi makrofag sehingga proses fagositosis atau pemakanan mikroba oleh makrofag itu semakin meningkat. Kemudian si sel T helper ini akan juga menghasilkan TNF yang berperan dalam proses inflamasi. Sehingga ketika terjadi inflamasi nanti akan semakin banyak darah yang dialihkan ke area infeksi, semakin banyak juga sel darah putih yang dialihkan ke sana. Selanjutnya akan kita bahas mekanisme sistem imun tubuh kita yang terjadi ketika ada infeksi parasit berupa cacing masuk ke dalam tubuh kita. Cacing ketika masuk di dalam tubuh kita itu ukurannya besar, jadi dia lebih besar dibandingkan ukuran mikroba yang lain. Sehingga dia itu susah untuk diserang makrofag biasa. Nah, untuk menghancurkan ketika ada parasit masuk ke dalam tubuh kita, yaitu dengan cara si cacing ini ditangkap dulu oleh IgE. Kemudian IgE ini nanti akan bekerja sama dengan eosinofil. Nah, eosinofil ini nantinya akan mengeluarkan enzim-enzim. Enzimnya adalah enzim lizozim. Enzim ini yang berfungsi sebagai enzim penghancur. Nah, kerjasama antara eosinofil dan IgE ini nanti dapat membunuh infeksi parasit cacing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, mekanisme ini disebut sebagai mekanisme ADCC, ya. Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity. Jadi kerjasama antara antibody IgE dan eosinofil itu dapat membunuh parasit cacing. Mekanismenya disebut sebagai ADCC. Sekian dulu mengenai penjelasan terkait konsep dasar imunologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.